Rapat Senat Terbuka Universitas Pat Petulai Rejang Lebong mewisuda 56 sarjana baru. Upacara wisuda angkatan keempat mahasiswa 5 program studi dari 3 fakultas itu dilaksanakan di Gedung Serbaguna Lapangan Setia Negara Curup, Selasa, 31 Oktober 2023. Upacara wisuda dipimpin Rektor UPP, Indrayanto selaku Ketua Senat UPP itu dihadiri Wabub Rejang Lebong, Hendra Wahyudiansyah, Ketua Yayasan Pat Petulai, Nofriza Wahyu Ardiansyah, serta Ketua DPRD, Mahdi Husen, Dandim 0409, Letkol Infantri Muhammad Renaldi, anggota Komisi 10 DPR RI, Dewi Coryati, dan unsur Forkopimda lainnya serta disaksikan Ilmi Fadilah dari Dikti Wilayah 2 Palembang. Di penggeseran kucir topi toga sarjana baru itu disaksikan para orang tuanya. 56 sarjana baru itu berasal dari 3 fakultas dengan 5 prodi, yakni Fakultas Pertanian dengan prodi Agroteknologi, Agribisnis dan Sains Perkopian sebanyak 30 orang. Ditambah, Fakultas Teknik Prodi Ilmu Komputer 13 orang dan Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi sebanyak 13 orang. Dari 56 sarjana baru itu ada 3 sarjana yang menonjol dan mendapat piagam penghargaan dari UPP. Mereka adalah Yuni Karlina sebagai peraih IPK tertinggi, 3,96 dari Prodi Ilmu Komputer. Lulusan terbaik, Dela Agustari dengan IPK 3,91. Serta Dinda Dianita Permata Hakim sebagai lulusan termuda dalam usia 21 tahun 5 bulan 5 hari. Selamat untuk wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan studi pembelajaran di UPP. Selamat juga untuk para orang tua yang telah berjuang mengantarkan anak-anaknya sampai ke jenjang sarjana. Saya harapkan para wisudawan dapat menggunakan kemampuan yang dimiliki dalam meraih akses pekerjaan dengan sukses, ungkap Rektor. Ketika ditemui Indrayanto mengatakan, kalau UPP memang dari 3 fakultas ada 5 prodi. Sekarang 5 prodi itu alhamdulillah sudah banyak. Kemudian kalau total keseluruhan memang 714. Tapi untuk ukuran Curup, perguruan tinggi dengan mahasiswa 714 banyak. Ada 5 prodi. Nah, ke depan mungkin ada juga pengembangan prodi atau FKIP, tapi apalah nanti masih dipelajari oleh pihak yayasan kan. Kami sebagai pelaksana teknis di lapangan terus meningkatkan mutu sesuai standar. Alhamdulillah memang kalau sekarang masih terakreditasi baik kalau tapi belum bisa sampai unggul seperti itu. Karena memang bertahap. Total mahasiswa UPP mencapai 714 orang dari 5 prodi. 500 mahasiswa diantaranya mendapat beasiswa mandiri, tutur Rektor. Sementara Dewi Coryati menjelaskan bahwa kehadirannya untuk menyaksikan wisuda 40 mahasiswa UPP yang mendapat beasiswa atas perjuangannya. Ya, karena kita melihat kinerja UPP demikian bagusnya, sekarang sains perkopiannya udah punya pojok kopi, ya, itu menandakan bahwa UPP ini berkembang mengikuti perkembangan zaman. Maka karena UPP ini semakin baik, tentu kita mengharapkan ke depan makin banyak juga orang yang bisa menikmati mendapatkan pendidikan di tempat yang begitu. Ada kita plot untuk tahun depan berapa banyak beasiswanya? Oh, nanti. Itu jumlah berapa tadi, Bu? Beasiswa kita tadi jumlah total seprovinsi? Kalau seprovinsi untuk tahun ini ada 1.500-an. Untuk yang Lebong sendiri? 300. UPP? Ya, dari dia UPP tadi 150-an. Yang lain adalah Politeknik Rafflesia dan Keren. Itu beasiswa dari mana? Dari Kemenristek Dikti. KIP. Namanya itu KIP Advokasi karena kalau di secara resmi ada KIP yang reguler, ada yang KIP Advokasi. Kalau reguler mungkin UPP dapatnya ya 10 ke 20 ke 30 gitu ya. Tapi ini tambahan. Nah, kalau nasi padang itu tambahan lebih banyak atau lebih dikit? Wabub Rejang Lebong, Hendra Wahyudiansyah, berharap para wisudawan dapat memanfaatkan ijazahnya hingga bernilai. Jika tidak bisa memanfaatkan ijazahnya, maka 56 sarjana yang diwisuda ini merupakan calon pengangguran baru. Sebab ijazah S1 tidak bisa dijadikan persyaratan pencairan pinjaman di bank.
Jadi, manfaatkan ijazah S1 hingga memiliki nilai dan bisa membanggakan orang tua, jelas Wabub. Ya, pemerintah Kabupaten Jalan Lembong selalu mensupport terhadap UPP. Makanya kita ada beberapa aset kita yang digunakan oleh UPP. Jadi artinya peran dan perhatian pemerintah kepada UPP tersebut. Jadi beberapa waktu yang lalu telah terjadi kerjasama antara UPP dan pemerintah tentang pemanfaatan aset. Dari sisi anggaran ada support mungkin? Beberapa waktu yang lalu kita ada mensupport, tapi belakangan ini kita memberikan kemandirian kepada UPP untuk supaya bisa bergerak sendiri dan semakin besar ke depan dengan mandiri. Dan mereka sudah buktikan sekarang ya? Dan sudah dibuktikan oleh UPP. Generasi masa di mana kita? Iya, jadi artinya kita ingin menciptakan pemuda-pemuda kita, pemudi kita di 2029 menjadi pemuda-pemudi yang bisa berbuat untuk daerahnya. Artinya tidak menjadi pengekor, tapi mereka menjadi pemuda-pemudi pengekor. Baik, kalau mungkin ada pesan di sekolah? Iya, pesan saya kepada para wisadawan-wisodawati, artinya mulai hari ini galilah potensi diri dan manfaatkanlah peluang sekecil mungkin untuk masa depan mereka. Makasih Pak. Ketua Yayasan Pat Petulai, Nofriza Wahyu Ardiansyah, menyitir kisah seorang sarjana dari negeri tirai bambu Cina yang jenius dan berhasil menyelesaikan program S2 dalam usia 15 tahun. Kini, sarjana jenius ini sudah berusia 28 tahun dan tetap menjadi pengangguran. Kenapa? Karena dia tidak memiliki adab. Karena adab lebih penting dari ilmu. Untuk itu para wisudawan harus mengedepankan attitude atau adab saat mencari dan bekerja. Jika tidak akan mengalami nasib seperti sarjana Cina yang jenius itu, papar Nofriza. Kami membacakan sebuah cerita tentang Zhang Xinjiang. Pernah mendengar orang Cina, Zhang Xinjiang. Zhang Xinjiang ini pada umur 13 tahun sudah sarjana. Pada umur 15 tahun dia sudah S2. Pada umur 15 tahun. Sekarang apa posisi Zhang Xinjiang ini di Cina? Apakah pejabat politik? Apakah pengusaha besar? Bukan. Tapi beliau adalah pengangguran. Beliau adalah orang jenius yang kemudian menumpang kepada orang tuanya. Sekarang umur beliau 28 tahun dan beliau menganggur sepertinya menganggur dan bergantung kepada kiriman orang tuanya untuk hidup sehari-hari. Jenius pada umur 13 tahun, sarjana S2 pada umur 15 tahun. Dan beliau sekarang pengangguran. Ternyata setelah dilakukan wawancara, apa permasalahan beliau? Apakah beliau kehilangan kecerdasannya? Tidak. Apakah beliau kehilangan kejeniusannya? Tidak. Beliau masih jenius. Karena terbukti beliau mampu menjadi guru privat. Terbukti bahwa beliau masih mampu menyelesaikan soal-soal yang untuk secara umum tidak bisa diselesaikan. Tetapi yang kurang dari beliau adalah attitude. Apa itu? Ada. Maka tidak heran ketika ulama-ulama kita mengatakan bahwa adab lebih mulia daripada ini. Adab lebih utama daripada ini. Karena memang dengan adablah kawan-kawan bisa diterima di mana saja, baik di dunia kerja, baik di lingkungan masyarakat. Karena mungkin pada saatnya nanti sarjana dari lulusan universitas ternama belum tentu benar bersaing dengan sarjana dari universitas yang kecil. Kita sudah membuktikan. Dua contoh yang saya kasihkan tadi. Bapak Dr. Haji Jazi lulus dari universitas kecil di Provinsi Bengkulu. Bisa diketahui. Zhang Xinjiang lulus dari universitas ternama di Cina dengan beasiswa full, dengan segala macam fasilitas dan privilege dan kejeniusannya. Tapi tak jadi apa-apa. Karena apa? Karena attitude, kerja keras dan kejujuran. Maka kami berpesan kepada saudara-saudaraku, wisudawan-wisudawati ini, pegang attitude dan kejujuran kawan-kawan. Dimanapun kawan-kawan bekerja, itulah yang menjadi modal pertama. Niat yang lulus
yang paling utama, terima kasihlah kepada orang tua kalian. Jangan dulu tulis di buku skripsi kalian, terima kasih kepada yayangku yang sudah menemani kami dari nol. Pak, uang kalian itu pada masa baik orang tua kalian. Maka muliakan orang tua kalian, insyaAllah kalian selalu menjadi raja di dunia maupun akhirat. Wallahualam, demikian yang dapat kami sampaikan, dan selamat dan sukses kami berikan nama baik Universitas Pak Petulai. Kalian bawa kepada masyarakat, kalian bawa ke dunia kerja, dan berikan nama baik ini untuk dijaga, dimuliakan, dan dikembangkan. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tim Media Center Rejang Lebong melaporkan.